Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farah Ramdhani dengan NIM 122703028. Sebelumnya yang saya hormati Pak Mada Sanjaya selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait metode regresi linear berbasis machine learning untuk estimasi fisika. Nah, untuk metode ini sendiri digunakan untuk beberapa kasus. Nah, yang pertama ini ada terkait dengan pendulum sederhana. Yang pertama seperti biasa kita import dulu library yang digunakannya, nanti matplotlib serta sklearn untuk mengimport regresi linearnya. Nah, di sini ada keterangan untuk datanya, di mana L itu merupakan panjang dalam meter, jadi 0,5 meter, 1 meter, 1,5 dan seterusnya. Kemudian ada T itu merupakan periode dalam satuan detik, 1,41 detik dan seterusnya. Kemudian ini kita definisikan untuk T itu kita kuadratkan jadi T squared sama dengan T bintang 2 atau itu T pangkat 2. Kemudian inisialisasi model regresi linear, kemudian melatih modelnya tersebut untuk L dan T kuadrat, kemudian membuat prediksi. Jadi nanti datanya itu ada dua, data prediksi dan data asli. Kemudian ini untuk plot grafik, dan juga ini yang terakhir untuk menghitung percepatan gravitasi menggunakan rumus 4pi kuadrat dibagi dengan model ininya. Oke, kita langsung coba running program ini sehingga didapatkan ini grafik untuk regresi linear untuk yang pendulum berdasarkan hubungan panjang dan juga periodenya. Ini garis yang merah itu merupakan garis regresi linearnya, kemudian yang biru ini itu data aslinya. Walaupun mungkin terlihat tidak akurat 100%, tapi datanya itu sudah mendekati. Dan juga dihasilkan percepatan gravitasinya itu sebesar 9,96 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya yang kedua ini terkait hukum Gay-Lussac. Yang pertama tentu import library yang digunakan, kemudian ini ada data yang diketahuinya, suhu dalam Kelvin dan juga tekanan dalam kilopascal. Kemudian inisialisasi model regresi linearnya, kemudian melatih model dengan data suhu T dan tekanan P, kemudian membuat prediksi dan juga plot grafik. Kemudian ini ada rumus untuk menghasilkan konstanta K atau nilai slope. Nah, setelah kita lakukan running, ini didapatkan grafik hubungan tekanan terhadap suhu untuk hukum Gay-Lussac, di mana biru itu merupakan data asli dan merah itu data regresi linearnya. Walaupun sama seperti sebelumnya, yaitu tidak tepat 100% akurat untuk regresi linearnya, tapi masih mendekati dari data aslinya. Dan juga konstanta yang dihasilkannya yaitu 0,36 kilopascal. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk hukum pendinginan Newton, di mana seperti biasa mengimport library yang digunakan. Kemudian ini ada datanya, ada 3, yaitu ada waktu dalam satuan detik, kemudian ada suhu dalam derajat Celcius, kemudian ada keterangannya suhu lingkungannya sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian menghitung ln delta T, ini inisialisasi model regresi linear, kemudian melatih model tersebut, kemudian membuat prediksi dan juga plot data grafik yang akan dihasilkan, serta yang terakhir itu menghitung konstanta pendinginannya. Dan setelah dilakukan running, ini akan didapatkan grafik seperti ini, yaitu hubungan antara waktu terhadap ln delta T dengan konstanta pendinginannya yaitu 0,0182 per second. Kemudian yang keempat ini ada terkait hubungan panjang dan frekuensi getaran. Ada library yang digunakan, kemudian ini datanya yaitu panjang dalam meter dan juga frekuensi dalam satuan hertz. Ini ada inverse-nya, jadi kita definisikan untuk inverse itu sama dengan 1/L. Dan juga ini model regresi linear, kemudian melatih model tersebut, kemudian membuat prediksi sama seperti sebelumnya. Kemudian ada juga plot grafik, dan yang terakhir itu menghitung kecepatan gelombang V dari slope-nya yang dihasilkan. Kita coba lakukan running dan dihasilkan grafik seperti ini, dimana biru itu data asli dan merah hasil dari regresi linearnya.
Itu merupakan hubungan antara frekuensi yang sebelah sumbu Y dan juga panjang senar dalam satuan per 1 meter M atau M pangkat min 1. Kemudian didapatkan kecepatan gelombangnya itu sebesar 99,92 meter per second. Nah, yang kelima ini ada hubungan arus dan tegangan pada semikonduktor. Ini ada label yang digunakan. Nah, datanya itu yaitu tegangan dalam volt, kemudian arus dalam ampere. Kemudian ini mengambil logaritma dari arus tegangan. Nah, untuk yang tegangan itu ln V sama dengan log V, dan juga ln I sama dengan log I. Inisialisasi model regresi linear. Kemudian seperti biasa melatih model tersebut dan juga membuat prediksinya, dan juga plot grafik. Setelah plot grafik nanti akan menghitung eksponen n dari nilai slope-nya. Oke, kemudian didapatkan grafik hubungan arus dengan sebelah sumbu Y dan juga tegangan yang sumbu X. Ini walaupun perbandingan data asli dengan regresi linear itu makin terlihat tidak kurang akurat dari sebelumnya, namun hal ini tuh masih sesuai dengan data aslinya, itu masih mirip loh. Kemudian didapatkan nilai eksponennya itu sebesar 1,47. Kemudian yang terakhir ada terkait peluruhan radioaktif. Ini ada label yang digunakan. Kemudian ini data yang didefinisikannya itu ada T, waktu dalam detik, kemudian ini jumlah atomnya, kemudian mengambil logaritma dari jumlah atom, ln N sama dengan N per log N. Ini itu hanya pendefinisian saja. Kemudian inisialisasi untuk regresi linear, dan juga melatih model, membuat prediksi, dan juga plotting untuk grafik. Kemudian ini yang terakhir untuk menghitung konstanta peluruhan atau lambda dari slope. Nah, setelah dilakukan running, dihasilkan grafik seperti ini, yaitu sumbu Y-nya itu jumlah atom dan sumbu X-nya itu waktu. Dan dari grafik yang dihasilkan itu sudah sesuai antara regresi linear dengan data asli walaupun tidak 100% akurat. Dengan konstanta peluruhannya itu sebesar 0,0212 per second. Kemudian ada hukum Arrhenius. Ini ada label yang digunakan. Kemudian suhu, ini datanya, T itu suhu dan K itu laju reaksi. Kemudian ini ada pendefinisian, logaritma. Kemudian ini itu seperti biasa inisialisasi, melatih model, dan juga membuat prediksi, dan plot grafik. Dan ini tuh kita akan menghitung energi aktivasi EA dari slope. Dengan R-nya itu diketahui 8,314 atau itu konstanta gas dalam Joule per mol Kelvin, dan dihasilkan grafik seperti ini, di mana Y-nya itu adalah K atau konstan laju reaksi, dan ini itu adalah ininya sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah 1 per T dengan satuan Kelvin pangkat min 1. Ini untuk datanya sudah sesuai dengan regresi linear walaupun tidak akurat 100% dengan energi aktivasi itu 36.133,08 Joule per mol. Dan yang terakhir ada hukum Stefan Boltzmann. Ini ada label yang digunakan, kemudian ini datanya itu suhu dan daya radiasi atau P. Kemudian ini ada transformasinya atau pendefinisiannya. Kemudian inisialisasi untuk regresi linear dan melatih model dan juga prediksi daya radiasi baru. Kemudian untuk plot grafik seperti ini. Dan yang akan dihasilkannya itu adalah kurva dengan sumbu Y-nya itu daya radiasi dan sumbu X-nya itu suhu, di mana grafiknya itu sudah sesuai antara regresi linear dengan data aslinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk terkait pembahasan metode regresi linear berbasis machine learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.